Sammapanyaya pasati Vicikasata padiunana bisantu dewata gata. Petahkan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Raihan nggak? Pelan. Jangan. Raihan. Nggak tahu. Oke, siap dengar. Tugas seorang biku, tugas yang sesungguhnya itu adalah mencari ketenangan. Bagaimana sebisa mungkin merenungkan Dhamma agar dapat mengakhiri penderitaan. Ini tugas utama yang Sang Buddha katakan. Apabila dalam satu hari seorang biku setelah makan persembahan dana makan dari umat awam yang berkeyakinan, apabila dapat mengembangkan cita bawanya, dapat meraih ketenangan batin, walau hanya untuk sesaat, itu sudah dirasa dapat sesuai dengan nasi yang diterima. Nah, jadi tidak rugi umat awam itu memberikan persembahan makanan. Ini yang utama. Namun apabila seorang biku sepanjang hari itu pikirannya terus berkelana kemana-mana, tidak dapat ketenangan, tentunya juga tidak dapat untuk menggantikan senilai nasi yang diberikan atau dipersembahkan oleh umat awam. Namun di sini dalam hidup di dunia, kita perlu tahu mana tugas yang juga perlu dipenuhi. Jadi kadang ada orang-orang kritis ya di dalam Buddha Sasana ini yang juga tentunya adalah baik, adalah baik untuk membantu menjaga kelestarian Buddha Sasana ini. Tetapi terkadang kurang bijak ataupun kurang pengetahuan. Ada hal-hal mana yang di luar daripada apa yang dikatakan itu sebagai model sempurna. Jadi kalau boleh dibilang seorang biku hanya untuk meditasi saja, diam saja, tidak perlu mengerjakan apa-apa, ya itu bagus jika dapat ketenangan, dapat kesucian dari sana. Luang Por sendiri pun sebagai biku Kamathana yang mewarisi garis tradisi dari Luang Pu Man, beliau pun mengacungi jempol jika dapat demikian, tidak perlu mengerjakan apa-apa, meditasi saja sepanjang hari, sepanjang malam. Jika dapat hidup demikian, itu adalah baik. Namun di sini apabila tidak meditasi, tidak mau mengerjakan apa-apa, lalu bagaimana hasilnya? Nah,
juga sangatlah buruk. Makanya Luang Po sempat membagi klasifikasi. Apabila seorang biku hanya menitik beratkan pada pekerjaan saja tanpa memikirkan untuk latihan cita bawana, maka itu sebaik apapun bangunan yang dapat dihasilkan juga tetaplah tidaklah memadai. Lalu yang kedua, jika seorang biku kurang dalam bekerja, kurang juga dalam latihannya untuk ketenangan, maka itu sangatlah buruk. Namun apabila seorang biku dapat latihan meditasi dengan baik hingga mencapai tingkat kesucian, juga dapat juga untuk bekerja menghasilkan karya ini dan itu, ini jauh lebih baik lagi. Nah, jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa dalam kehidupan kita tidak hanya sekadar melihat untuk jalan kesucian saja, tapi harus ada sisi lain-lainnya. Apalagi kalau di Thailand, kalau di wihara Luang Po, di Wat Panakam Noi, khususnya akan ada pembagian tugas-tugas kerja yang mana sesuai dengan winaya tentunya. Apabila ada biku yang mana mungkin akan berkomentar, saya datang ke sini untuk bawana, saya tidak datang untuk bekerja, mungkin akan dapat jawaban, kalau begitu kamu makan nasi saja, nasi putih saja, tidak boleh makan lauk yang lain. Nah, tidak perlu makan ayam, tidak perlu makan daging, tidak perlu makan sayur. Bisa nggak begitu? Tuh pikir demikian. Karena hanya mau bawana saja, tidak mau bekerja. Jadi tanya balik, ya udah kalau gitu kamu makannya makan nasi putih aja, jangan makan yang lain. Tidak mau. Nah kalau gitu ya makanya harus bantu yang lain. Mana yang bisa dibantu, bisa dikerjakan. Nah itu. Lalu ada juga dari Luang Pu Cha. Nah, Luang Pu Cha itu pernah punya murid bule. Murid bule yang tinggal di kuti, kutinya bocor sebelah. Nah, bocor, dia geser ke sebelah. Lalu bocor lagi ke sebelahnya, geser lagi, pindah sana, pindah sini. Sampai akhirnya Luang Pu Cha itu lihat, oh keadaan kuti sampai bocor ini kok masih bisa tinggal. Lalu tanya, kenapa kamu tetap tinggal seperti ini? Lalu biku itu bilang, loh kan Luang Pu mengajarkan saya untuk melepas. Nah ini kan melepas. Nah itulah melepas selayaknya orang yang tidak bijak. Lepas tanggung jawab, bukan lepas di luar. Lepas itu di dalam. Yang di luar yang mana perlu diperbaiki, bisa diperbaiki, ya perbaiki. Nah itu. Makanya ini, kalau kita kurang jeli, kita kurang tahu secara kehidupan biku seperti apa, maka juga tidak akan paham. Nah, tapi di sini inilah merupakan apa yang kiranya bisa kalian juga sebagai umat awam itu pegang. Nah, kira-kira winaya seorang biku itu seperti apa, aturan itu seperti apa, Sang Buddha tetapkan itu seperti apa. Nah, seperti mana winaya-winaya yang itu dapat ada jalan keluarnya. Nah, atau dalam artian ada yang mungkin kita lihat kalau misalnya dalam melakukan secara langsung itu salah, tetapi ada cara yang lain memang tidak salah. Seperti misalnya seorang biku misalnya memotong tanaman. Nah, kalau tanaman itu sedang tumbuh, ya tentu salah. Tapi kalau umat awam sudah potong, lalu tanaman itu sudah terputus dari pohonnya, mau dipotong lagi oleh biku itu tidak masalah, tidak melanggar winaya. Nah ini salah satu contoh. Jadi hal mana kadang kita juga perlu perhatikan. Dan acuan dasar itu adalah pada winaya. Bukan berarti seorang biku tidak boleh ngapa-ngapain. Nah, kalau seperti itu ya jalan pun tidak boleh, injak rumput tidak boleh. Siapa tahu nanti di rumput itu ada binatangnya. Nah kalau gitu udah nggak usah ngapa-ngapain ya, tidur aja. Nah itu kurang bijak juga. Makanya inilah sekarang kita latihan
Sekarang kita mulai latihan cita bawana, meditasi. Ya. Kita lepas sekarang pandangan-pandangan duniawi, kita fokus untuk cari dhamma, cari ketenangan batin. Sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan, 10 menit setidaknya juga cukuplah untuk pemula, untuk umat awam, agar mampu untuk memahami atau merasakan setidaknya secercah kedamaian batin dari praktek dhamma. Oke, siap ambil posisi duduknya. Kaki kanan ditumpangkan di atas kaki kiri, tangan kanan ditumpangkan di atas tangan kiri. Ini untuk melengkapi malam hari ini. Setelah baca parita, juga jaga sila dengan baik, berdana waktu, berdana tenaga, berdana ucapan yang baik dengan memanjatkan syair-syair dari Sang Buddha, lalu lengkapi lagi dengan cari ketenangan batin. Seperti apa ketenangan batin? Haruslah diri sendiri yang menemukannya. Tidak ada orang lain yang dapat memberikannya. Tidak ada orang lain yang dapat memberitahukannya secara pasti, karena diri sendiri yang harus menyelaminya sendiri. Itulah dhamma. Sama seperti makanan, kalau kita tidak makan sendiri, maka kita tidak akan tahu rasanya seperti apa. Orang bilang mangga rasanya asam, rasanya manis. Selama kita belum pernah makan buah mangga, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya. Tapi kapan kita dapat memakan buah itu, maka tidak perlu tanya siapa-siapa, sudah tahu dengan sendirinya. Nah, ini seperti ini, ketenangan batin dari latihan praktek dhamma itu seperti apa, haruslah diri sendiri yang mencari tahu itu. Dan jika dapat menemukannya, maka akan menjadi dasar atau pondasi yang kuat, sehingga diri kita di dalam menjalani kehidupan ini mantap di dalam Buddha Dhamma, tidak akan goyah. Seperti apapun cobaan hidup yang datang, seperti apapun permasalahan yang datang, tidak akan runtuh keyakinannya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena yakin bahwa ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang pasti, ajaran kebenaran. Sebab seperti apa, akibatnya akan seperti itu. Hukum sebab akibat tidak ada yang muncul secara kebetulan. Nah, sekarang tenangkan batin, perhatikan nafasnya. Nafas masuk but, nafas keluar do. Terus menerus konsentrasi sampai diberikan aba-aba. Jika sudah waktunya untuk keluar dari samadhi,